Pemirsa, sebuah adegan memilukan mengungkap realita pedih pencemaran lingkungan di Bekasi. Sebuah mobil bak terekam jelas tengah membuang sampah ke bantaran kali Bekasi di wilayah Kebalen, Babelan. Peristiwa ini tak hanya menciptakan gundukan sampah yang merusak pemandangan dan menebar aroma busuk. Aksi tanpa nurani ini juga mengancam ekosistem sungai, menjadi bukti nyata rusaknya bumi yang menjadi tanggung jawab kita semua. Bekasi digegerkan oleh sebuah pemandangan yang merobek rasa keadilan lingkungan. Sebuah video viral mempertontonkan adegan pilu dengan entengnya berkarung-karung sampah rumah tangga dari mobil bak tumpah ruah ke pangkuan Kali Bekasi. Terlihat jelas muatan sampah diangkut dan dijatuhkan begitu saja ke tepi sungai, menciptakan gundukan jijik yang merusak mata dan hati. Bukan di tempat semestinya, bantaran sungai yang seharusnya menjadi saksi bisu kelestarian kini ternoda oleh khianat tangan-tangan tak bertanggung jawab. Insiden memilukan ini terungkap di wilayah Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Lokasi yang jauh dari permukiman rupanya menjadi celah bagi para pelaku. Ini ada indikasi mungkin dari kecolongan gitu, Pak? Ya, sepertinya itu. Iya, karena ini juga kan lokasinya terpencil ya, jadi tidak terpantau juga gitu. Pernah di portal, saya sudah ngobrol sama Pak RT, pernah di portal, tapi portalnya itu diambil sama maling ya Pak RT ya? Sama maling. Nah, tapi insya Allah kedepannya, tadi juga sudah ngobrol sama Pak RT juga, akan kami portal lagi. Portal di posisi mana, Pak? Posisi depan. Itu kan ada pemukiman ya, Pak? Iya. Itu gimana akses mereka? Jadi posisinya tidak portal full, mungkin di tengah-tengah. Tujuannya mobil aja yang nggak bisa masuk. Kalau untuk motor pasti bisa. Iya. Dugaan warga, limbah rumah tangga ini berasal dari denyut nadi salah satu perumahan. Tumpukan sampah itu kini menjadi monumen keangkuhan manusia di bibir Kali Bekasi. Menggunung, menebar aroma busuk yang mencekik jika tak segera dibersihkan. Mereka hanya menunggu waktu untuk hanyut menyusuri arus sungai hingga bermuara di laut lepas pesisir utara Bekasi. Bupati Bekasi pun tak tinggal diam menyaksikan aib lingkungan ini. Kemarahan dan kekecewaan mendalam pun mencuat terhadap praktik biadab yang mencemari sumber kehidupan warganya. Sejumlah langkah pun akan segera dilakukan guna menanggulangi sampah yang ada di wilayahnya. Kalau sampah itu kan di Kabupaten Bekasi urgensi, wabil khusus juga untuk Burangkeng. Itu sudah tidak bisa pendamping lagi. Nah, artinya saya sebagai Bupati, pemerintah juga memohon kepada anggota legislatif untuk menyuarakan jaga lingkungan. Jadi sekarang kita sudah melihat ada program yang sedang berjalan, itu Bangli, nanti ada normalisasi. Setelah itu dibangun, kita pemerintah tidak mau itu didiamkan. Saya sudah koordinasi juga kebetulan dengan legislatif, nanti itu ada modifikasi bibir-bibir sungai. Kita buat trotoar, buat pagar, tolong Pak Camat, gitu kan, instruksi ke kepala desa, ke lurah, untuk menjaga lingkungan. Bahkan berserakan tuh sampah di jalan provinsi pun saya tidak mau ada plastik. Ini kan harus ada kesadaran daripada masing-masing pribadi. Kepada masyarakat juga harus ada penyuluhan. Kita misalkan ada penyuluhan juga ke sekolahan dasar, SMP, SMA. Ini harus dimulai dari pribadi masing-masing. Ada rencana ke depan? Insya Allah, saya kan sedang membentuk ini, mendukung pencinta-pencinta lingkungan. Ini diantaranya pencinta lingkungan juga Pak Dewan kita. Ya, pembina juga. Ya, kalau misalkan pejabatnya kurang ngeh gitu kan ke lingkungan, kalau ada masyarakat yang punya forum cinta lingkungan itu bisa terdorong juga.
Para wakil rakyat di tingkat Provinsi Jawa Barat juga mengecam tindakan tak bermoral tersebut dan mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terkait pengelolaan sampah. Tentunya kita melihat bahwa itu perbuatan yang tercela ya. Di saat Pak Gubernur kita, Pak KDM, telah melakukan berbagai macam cara untuk bagaimana menanggulangi sampah, terutama yang dibuang ke daerah-daerah aliran sungai. Nah, itu sedang kita tata, sedang kita perbaiki tata kelolanya. Tentunya perbuatan tersebut sangat tercela dan menyalahi, tentunya perlu ada tindakan. Karena apalagi dalam informasi yang kita dapatkan kan sudah hampir 10 tahun tuh berjalannya, ya kan? Nah, maka kemudian ada tindakan tegas dari pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Bekasi, itu juga menyalahi Perda nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan persampahan. Pengamat tata kota angkat bicara dengan nada getir, memandang aksi buang sampah ke sungai ini bukan sekedar pelanggaran aturan, melainkan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap kota dan keberlangsungan lingkungan. Karena sungai adalah urat nadi, membuang sampah ke dalamnya sama dengan meracuni diri sendiri dan generasi mendatang. Mengapa sampai ada truk sampah membuang sampahnya di sungai? Berarti di sini ada mekanisme yang salah. Pertama, satu, apakah dana operasional cukup atau tidak? Karena untuk masuk TPA, saya nggak tahu apakah TPA Bekasi terintegrasi nggak dengan TPA-nya Bantar Kemang yang punya Jakarta. Itu harus ngantri, ya, harus proses. Ini makan waktu, ya kan? Nah, atau juga ada kemungkinan ada komitmen lain yang dikelola oleh supir-supir itu. Apalagi kalau buangnya limbahnya di Kali Bekasi, yang Bekasi udah kebanjiran. Jadi artinya itu adalah pengkhianat lingkungan. Orang-orang yang sengaja ini sebetulnya dengan membuang sampah di Bekasi itu membuang sampah di Kali Bekasi itu menambah persoalan baru. Muncul pertanyaan besar tentang sistem pengelolaan sampah. Apa pelakunya adalah oknum nakal dari penyedia jasa angkut atau memang ada kelengahan dalam pengawasan internal? Jadi tidak menjadi stigma negatif bahwa tata kelola pengelolaan sampah di Kota Bekasi begitu buruk. Dan kelakuan-kelakuan ini kalau dibiarkan terus-menerus itu akan menjadi penyakit pengelolaan maupun mentalitas dari para pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan dan sampah di perkotaan. Kali Bekasi bukan sekali dua kali menjadi korban kepekaan manusia. Sudah bertahun-tahun bergulat dengan pencemaran, baik dari limbah domestik maupun industri. Insiden buang sampah tanpa dosa ini hanya menambah deretan panjang luka pada arteri kehidupan Kota Bekasi. Diperlukan langkah lebih dari sekedar pembersihan dan sanksi insidentil. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha harus bersinergi membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Edukasi masif, penyediaan fasilitas yang memadai, dan penegakan hukum yang konsisten adalah kunci agar Kali Bekasi dan sungai-sungai lainnya tak lagi menjadi tempat pembuangan akhir. Tim TV One mengabarkan.